Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi DanaPay ya, yaitu pinjaman online ilegal. Nah, di mana di aplikasi DanaPay ini ada dua aplikasi, di dalamnya itu sudah lewat sekitar 2 mingguan teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan membahas atau berbagi tentang pengalaman telat bayar ataupun mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal. Contohnya di DanaPay ini. Buat teman-teman yang saat ini terjerat ya di aplikasi DanaPay ya. DanaPay atau pinjaman online ilegal lainnya, kalian bisa simak terus video ini. Karena di sini saya sedikit ya berbagi pengalaman gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya teman-teman ya, karena aplikasinya di sini sudah saya buka ya. Oke, lanjut ke tagihan teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada dua aplikasi di dalamnya teman-teman ya. Jadi dua aplikasi ini sudah tidak dibayar atau sudah lewat sekitar 2 mingguan lah kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi pinjaman online ilegal ya, Bang, saya masih belum jatuh tempo di pinjaman online ilegal, kurang 2 hari ya, ini sudah di WA diancam mau sebar data. Nah, itu banyak yang teman-teman subscriber yang bertanya seperti itu ya, Bang, saya masih kurang 2 hari, bahkan ada yang masih kurang 1 hari sudah di WA, padahal masih belum jatuh tempo sudah diancam ya, bahkan dia telepon ke Kondar kayak gitu ya. Nah, misalkan teman-teman masih kurang 2 hari ataupun 1 hari, itu wajar ya kalau pinjaman online ilegal memang seperti itu, cara penagihannya itu maksa banget teman-teman ya. Bahkan kalian masih belum jatuh tempo sudah di WA, di telepon ya, kurang 2 hari pastinya itu kalian sudah di WA, di telepon kayak gitu ya, itu wajar karena pinjaman online ilegal seperti itu cara penagihannya. Kemudian kurang 1 hari sistem ya, ada perbaikan sistem atau apa kayak gitu, itu apa ya, memang sudah biasa kalau pinjaman online ilegal seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman masih belum ada dana, gak usah panik, karena cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal memang caranya itu meneror kalian ya, meneror kalian gak usah pusing ya, gak usah takut ya kalau memang kalian gak ada dana, ataupun ya ada dana tapi masih kurang 2 hari, di WA kalian santuy aja. Nah, misalkan teman-teman kurang 2 hari atau kurang 1 hari ya, kalian sudah main sebar data dari pihak pinjol, mending kalian gak usah bayar ya, gitu aja sih. Karena masih belum jatuh tempo sudah di WA, hajar aja pinjaman online ilegal itu ya, agar tidak lari ke teman yang lain. Karena pinjaman online ilegal kalau ditakutin ya, misalkan teman-teman kurang 2 hari kemudian panik takut ya, padahal kurang 2 hari sudah di WA, di telepon ya, diancam mau sebar data, bahkan foto-foto selfie sudah dikirim ke kita kayak gitu, kalian diamin aja, balas saja, ini masih kurang 2 hari Pak ya, kok sudah telepon WA mau sebar data kayak gitu, balas aja, lebih berani lebih bagus ya. Kalau kalian disebar datanya masih belum jatuh tempo, mending kalau dari saya nggak usah dibayar ya. Contohnya seperti ini, karena ini sudah WA mau ya sebar data gini gitu ya, bahkan kontak-kontak kita dikirim ke kita ya, kayak semacam ngancam kayak gitu. Jadi saya biarkan sampai sekarang nggak dibayar ini. Untuk aplikasi DanaPay ini pinjaman online ilegal loh teman-teman ya. Jadi ini ilegal ini, karena kalau ilegal itu tenornya cuma 7 hari loh ya. Ya, jadi buat teman-teman banyak yang masih belum tahu ilegal apa legal. Kalau tenornya cuma 7 hari, itu ilegal. Kalau yang legal itu 2 minggu, 14 hari, bahkan lebih, itu legal teman-teman. Nah, ini sudah lewat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sudah lewat 16 hari ya, lewat dari jatuh tempo. Nah, padahal pinjamannya ini 1.800.000, yang masuk sekitar 1 juta berapa kayak gitu. Nah, ini lewat sudah 16 hari, sudah mencapai 3.240.000. Bayangkan uang siapa? Meskipun kalian 1 hari gaji 500, kalian
sampai kering, nggak akan punya uang karena nurutin pinjol ilegal yang kayak gini, bunga yang sangat besar. Pinjamannya cuma 7 hari, ya. Kurang 2 hari sudah di WA, di telepon suruh mengembalikan dana. Ya, pinjamannya 1.800.000 atau 1.600.000. Yang masuk cuma 1 juta. Nah, bayangkan uang dari mana? Kemudian ini telat sudah 2 minggu mencapai 3.200.000. Nah, mending digalbay kalau saya. Cara penagihannya ya kayak gitu, ancam-ancam, sebar data. Cara menghadapinya seperti apa Bang kalau kita telat ya ataupun mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal? Cara menghadapinya kalian cukup berani gitu aja sih. Ada WA kalian balas. Ya, respon kalau kalian diancam, ancam balik gitu aja sudah ya. Ya. Kalau disebar data ya mending nggak usah dibayar, biarin sudah. Ada WA telepon angkat ya. Marah-marahin juga. Nah, nyatanya sampai sekarang ini nggak disebar data, cuman di luar Kondar ada beberapa, cuman sekitar 3 atau 4 orang, tapi tidak keseluruhan kontak. Itu kalau kalian berani. Kalau kalian tidak berani, mungkin ya bisa saja banyak kota-kota kalian yang akan disebar kayak gitu. Ini wajar lah teman-teman, pinjaman online ilegal cara penagihannya seperti itu ya. Banyak teman-teman subscriber yang bertanya, Bang saya sudah diancam, mau disebar data gimana ini, panik, gak ada dana. Gak usah panik, kalian hadapi aja. Misalkan nggak ada dana seperti biasa, bilang nggak ada dana. Kalau kalian langsung disebar data ya sudah. Ya, galbay aja, ngapain ambil pusing ya. Masih belum jatuh tempo, langsung main sebar data ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya. Pinjaman online memang seperti itu. Jadi buat teman-teman banyak juga yang masih belum paham ya. Ada yang niat gagal bayar, kemudian saya hapus kontak-kontak Bang. Kontak saya yang ada di HP saya hapus kemudian restart. Sebenarnya kalau seperti itu sudah percuma ya. Karena pertama kalian download aplikasi isi data itu, data kalian sudah diambil sama mereka. Ya. Jadi kalian restart HP atau menghapus kontak itu percuma kalau sudah pencairan. Jadi pertama kalian daftar itu sudah diambil data kalian. Jadi cara menghadapinya ya tinggal kalian berani atau apa enggak gitu loh. Makanya kalian bisa lihat di video-video saya ya yang gagal bayar di pinjaman online ilegal itu. Ya, nyatanya saya berani, bahkan saya sering telepon DC pinjol ilegal yang bikin resah masyarakat ini. Saya bikin dia marah bahkan ya. Kalau kalian berani dari pihak DC-nya itu sebenarnya takut sih. Karena dia pinjaman online ilegal gitu loh. Jadi cara menghadapinya intinya lebih berani itu aja sih, nggak usah takut. Kalau kalian takut bahkan kalian akan disebar-sebar. Kenapa saya bilang kalian ketahuan kalau kalian takut? Karena kalian nggak pernah respon, itu ketahuan kalau kalian takut dan panik. Akhirnya dari pihak penagih menakut-nakuti terus kalian, ya dengan cara-cara ya data Anda atau mau diambil ke aplikasi lain kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi intinya menghadapi pinjaman online ilegal itu lebih berani bagus ya. Misalkan kalian ancam-ancam balik ya, gitu aja sih. Contohnya seperti saya, kalau nggak percaya kalian bisa cek di video-video saya. Saya sering telepon DC pinjol ilegal, bahkan saya adu sesama DC. Kenapa saya seperti itu? Karena DC pinjol ilegal itu tanpa mengenal orang-orang ya, mau pokoknya main ancam sebar kayak gitu. Jadi banyak teman-teman yang takut dan panik karena begitu. Kalau kita berani dari pihak DC-nya itu takut juga teman-teman. Seperti itu. Ya, takut juga gitu loh. Jadi lebih berani lebih bagus ya menghadapi pinjaman online ilegal. Nah, ini juga teman-teman ya sudah mencapai 2.934.000. Telat 17 hari. Uang siapa ini yang mau dibayarkan? Jadi mending digalbay karena pinjaman online ilegal tahunya sebar data. Pokoknya sebar satu orang aja ya sudah lunas gitu aja sih ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya cara menghadapi pinjaman online ilegal misalkan kalian disebar data ataupun ya. Jadi percuma misalkan teman-teman sudah hapus kontak ataupun restart HP percuma karena data sudah di mereka. Cara menghadapinya lebih berani itu aja sih ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.